Itu urusan duniawi kalau Maria. Iya Maria, biar kelar. Biar kelar. Urusan umum biar kelar. Iya. Aku pikir ke galau. Iya. Ya sudahlah. Tidak mungkin duit itu hilang kalau udah kasih yang bobolnya Maria. Itu dia Maria. Itu. Ya, Selagi duitnya masih aman. Aman, biar kelar. Kau udah masalah. Kartunya pacak diganti. Nah, kartu pacak diganti. Iya. Duitnya kalau hilang, nah itu dia. Iya, jadi jangan masalah. repot sayang. Nah, Mak ini hari segala gawi itu sudah dimudahkan. Nah, baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa maupun oleh pemerintah. Ini nih Dan, aku siapa ke? Jangan. Punya siapa? Ini punya Kak Dian. Nah. Kak Dian itu penyuluh hukum di Kemenkumham Republik Indonesia. Wah. Jadi dalam hal apa ini? beliau itu ingin Perizinan memberitahukan ya? kepada kita semua dan masyarakat bahwasanya sekarang itu ada program Kemenkumham itu yang memudahkan masyarakat dalam hal UMKM. Sejak pandemi ini kan UMKM meningkat. Nah, jadi salah satu program Kemenkumham itu mempermudah UMKM itu untuk berkembang. Nah, supaya ada mana itu naik. Lagi kalau nak lengkap, nak jelas, langsung nanti kayak gitu undang Jadi Kak jangan Dian dibuang, jangan dibuang ini. Jangan dibuang ini penting. Bisa. Jangan masing-masing kayak gitu. Masing-masing Kau ada sidik jarinya pacak disomasi kau. Ada biji. Kau ini galanian. Kan biar rapi. Ya minumnya yang kau beres ke bukan Inilah kalau kertasnya. gadis tua galak mencari perhatian bujang ya Allah. Nah, kan pucuk dicinta ulang pun tiba. Nah, ini namanya Kak Dian. Duduk Kak, duduk. Iya. Ini dia, kau ini lah dekat apa kenal? Jalan akrabnya deh. Iya, Kak Dian kan kawan sekolah Wak Aba dulu. Kak Dian ini lulus Wak Abaidah. Banyak main di kantin dulu. Iya, banyak main di kantin. Berarti yang terawat dan tak terawat. Ya Allah ya Tuhanku. Terawat dan tak terawat. Gara-gara banyak main di warung jadi punya warung. Nah, UMKM. Nah, jadi pemirsa kita ini sudah kedatangan narasumber kita Kak Dian dari Kemenkumham Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi sebagai apa Kak? Penyuluh hukum ya? Penyuluh hukum. Penyuluh hukum. Ngomong-ngomong Kak Dian nih bujang apalah bini nih Kak? Alhamdulillah sudah punya anak 3. Nah, sudah ada mama. Blacklist ya, berarti Mama. Maria. Petot. Iya, sudah kuburlah harapan kalian. Iya. Oh iya, cari narasumber yang bujang. Ya. Mana Maria yang Tapi bujang kalau terus? bujang tak kalah dari kau. Mana lah? Iya. Usaha dulu dong. Ya, sehat Kak Dian nih? Alhamdulillah bukan mak mano, kate bakwan apa di sini? Ya, itulah Kak. Kuncinya warung di sini. Kami ini kadang-kadang terkendala inilah dana. Karena dana. iya. Iya kan kita ini kan memang UMKM ini butuh suntikan dana. Suntikan Wah, dana. Dan kadang-kadang iya. kita tuh minjem ke mana tidak disetujui gara-gara ilegal. Tidak berizin. Tidak berbadan hukum. Nah, konon kabarnya ini ada program yang sedang ada di Kemenkumham. Nah, program apa itu, Kak Dian? Oke, Wak Abah, Wak Ibu, Cek Maria, dan pemirsa Pal TV sekalian. Jadi, pemerintah Republik Indonesia melalui program Nawacitanya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi, pemerintah berupaya meningkatkan level berusaha para UMKM dengan cara yang sangat mudah. Nah, Caranya cak mano? Caranya dengan adanya program perseroan perorangan. Nah, itulah perseroan perorangan baru pertama kali galau nih kan dengar kan? Iya. Perseroan terbatas. Perseroan Nah, terbatas. Kita dengar. PT PT. biasanya. Iya. Nah, Badan usaha lain misal. Iya. Apalah bedanya? Apalah bedanya Apalah, itu, Kak, Kak? kira-kira? Nah, kalau perseroan terbatas itu kan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Iya, Oh, iya, iya. banyak Tapi orang. kalau perseroan perorangan itu 1 orang. Oh. Dan pendiriannya itu cukup dengan kalau perseroan perorangan itu login ke laman AHU itu buat surat pernyataan saja. Tapi kalau perseroan terbatas biasa itu melalui akta notaris. Berarti lebih ringan lah syaratnya. Lebih mudah Mudah nian jadi. ya. Iya, selama Mudah ini nian. kan ribet nih anak ngurus-ngurus situ apa-apa tuh. Harus melalui PTSP. PTSP sekarang namanya cukup 1 NIB namanya. Nomor induk berusaha. Nomor hidup perusahaan. Yang pajak dimiliki oleh si uang baik. Si keuang baik Kak ya? Maksudnya cak ini. Cak mana tuh Kak? Perusahaan yang kita dengar selama ini tuh kan, cak besar nian itu mungkin dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Namanya perusahaan terbatas itu asetnya terpisah nih. Iya. Jadi namanya harta pribadi kita, misalnya Wak Aba nih punya PT Freeport misalnya. Harta pribadi Wak Aba
terpisah dengan harta perusahaan. Iya, benar. Namanya itu perusahaan terbatas kan, kewajiban keuangannya terbatas. Yang membedakannya itu adalah dimilikinya oleh satu orang. Jadi cukup satu orang saja kita sudah bisa jadi direktur perusahaan. Wah, Abah pengen buka perusahaan, buat bayar daftar bayar. Syaratnya mudah nih. Apa? Nah, syaratnya tuh cuman cukup KTP sama NPWP. Oh, KTP sama NPWP. Iya, tidak perlu kemana-mana gitu bawa itu. Cukup kunjungi website laman ahu.go.id. Itu di menu paling bawah itu ada menu perseroan perorangan. Itu buka bae, halamannya sangat mudah nian. Tidak perlu difotokopi atau di scan, Bapak Ibu. Jadi cukup masuk ke B nomor yang ada di situ. Iya. Ya. Masuk ke B nomor NIK yang ada di situ Iya. sama NPWP. Sebelum daftar itu kita buat user dulu. Oh. Nah, user Balik ke mana user tuh? user itu balik ke tangga buntung. Ya, nggak meninggal waknya. Bawanya. User itu itulah Maria, apa namanya? User akun. Nah, user aku. Jadi harus ada email dulu. Ya. Email ya, bukan mail. Ya, Bukan email. mail, Email. baru mail. Kalau Mail Ismail Kak, iya. Kita buat email kan. Jadi harus ada email dulu. Nah, Jadi email itu untuk notifikasi gunanya. Jadi pada saat klik daftar, halaman yang muncul itu masukkan nomor NIK, nomor HP, NPWP, nomornya saja. Nomornya. Nomornya baik. iya. Nah, nomornya baik. Jangan sampai salah masukin email. Iya. Contoh, misalkan Koid. waaba.blagaknian@gmail.com. Ah, iya. Jangan sampai ada kurang satu titik atau satu karakter Iya. pun. Karena pada saat mau menotifikasinya, emailnya tidak ada alamatnya salah. Iya. Jadinya kerugiannya, nick yang sudah dipakai dapat jadi dipakai lagi. Jadi jangan sampai salah nian. Iya. Tapi bisa setelah 2 kali 24 jam itu pulih lagi nick kita. Iya. Jadi kuncinya tuh cuman di nick itulah. Nick yang kita masuk ke NPWP pribadi nih. Nah, itu syaratnya harus ada. Wah, ada NPWP. Aduh, PWP pribadi ya. Ada. Itu bayar pajak terus aku. Iya. Kemarin dari imigrasi ya, Cak ya. Iya. Nah, jadi masuk ke nick sama NPWP itu nama kita, nomor telepon sama email. Cak biasa kita daftar sosmed tuh lah. Iya. Agak untuk mengaktifasinya user yang dikasih di email itu jangan sampai salah email tadi tuh. Jadi Ada tanda aktivasi di dalam email Ada. itu Kak, ya? aktivasi sudah akhirnya usaha kita tuh berbadan hukum gitu. Belum. Itu baru usernya baik. Oh, baru Abah. usernya baik, wah abah iyo sabar kaget. Iya, baru usernya baik, usernya baik. Belum lagi mamat apa siapa rewang-rewang itu. Baru user Baru baik. user. User. Nah, Lanjut Kak. Sudah tuh barulah kita nih siapkan dulu PT nak dibuat tuh apa. Nama PT ini minimal 3 kata. Pemirsa, 3 kata ini tidak boleh ada angko. Misalnya Maria 88. Nah, masuk gepeng. Nah, Nggak ya. boleh. Masuk gepeng 88. Enggak boleh ya, Kak? Tidak boleh, harus kata. Oh, Nggak Harus boleh bakso, singkatan. gepeng. 88 enggak boleh. 88, tidak boleh angka maksudnya itu. Huruf ya. Huruf Tulisan. yang bisa disebutkan. Bakso kayak gepeng kenyang selalu ya. Bisa jadi itu kayak Bakso gepeng kenyal selalu 100% daging sapi asli kan Iya. ya. 3 bae, Tiga dosa bae, banyak dosa igo. banyak. Banyak nih ya. Kepanjangan, ya. 3 tuh maksimal apa minimalnya, Kak? Maksimal. Minimal 3. Oh, Minimal minimal. 3. Nama PT ini kan banyak, Berkah Abadi banyak igo. Iya, Ya. maju jaya, maju makmur. Maju Makmur banyak igo. Banyak. Maju Jaya mobil Kartu Indo. itu maju mundur. Maju mundur, boleh juga maju mundur. Bagusnya Nah. tuh siap ke 3 sukata dan 3 cadangan. Oh, gitu. Oh, kalau tidak disetujui apa? Iya, harus cadangan lain kita tuh. Dan nama itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Kata-kata jorok misalnya. Oh, berarti warung gitu, warung Waebo 3 tuh. Warung Waebo. Waebo. Ya benar ya? 3 huruf, Kak. Bisa itu. Benar. Ya, iya, iya, Ini iya, sudah iya. kita paten kelai itu. Berdiri sejak 2006. Tidak perlu itu. Oh, udah perlu ya. Ya. Ini nih daftar merek apa daftar persiapan perorangan ini? Iya, Bang. Dua-duanya jadi boy. Kan? Waebo Perusahaan bae. nih. Iya. Nah, Sudah tentu ke nama itu cak mana, Kak?
kan sudah login lagi dari notifikasi email ya, siapkan nama itu. Apakah nama kita sudah dipakai uang lain belum? Ya. Kalau tidak dipakai online, ya terus ke baik kan. Ya. Terus kita harus pilih klasifikasi usaha kita. Ya. Usaha kita ini usaha apa? Usaha cat, makanan, kuliner, Atau jasa bisa jasa. pemeliharaan, pemeliharaan bangunan itu bisa. Makanan, eceran, apa namanya, yang jual-jual eceran itu bisa. KBLI namanya, kita harus milih KBLI-nya Bu. Klasifikasi lingkungan usaha. Nah, kita harus milih klasifikasi, tujuannya untuk apa? Agar pemerintah tahu nih berapa UMKM yang bergerak di bidang jasa, berapa UMKM yang bergerak di bidang makanan, Data kuliner. Berarti untuk sampai saat ini sudah berapa banyak Kak yang sudah mendaftar dari perseorangan ini? Sampai saat ini sebelum aku kesini tadi, jam 14 WIB, itu ada untuk Sumselnya B ya, itu 1.706. 1.706. Di Sumsel ini banyak sudah. Dan itu sudah disetujui untuk berbadan hukum kan? Sudah terbit sertifikat. Nah, misal Mudah jadi kayak Mudah jadi full online, tidak sampai sejam. Tidak sampai sejam, kita memenuhi persyaratannya dan sebagainya. Prosedurnya langsung itu sudah berbadan hukum. Jadi itulah tadi. Sambung lagi Kak. Kayak kita sambung lagi ya. Nah, iklan dulu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Waebo. Nah, Kalau umur tuh udah pacak bohong ya. Ya, Nggak jadi benar. bohong. Iya. Pemirsa, kita balik lagi di Warung Waebo. Kita masuk di segmen kedua. Cek biasa kalau segmen kedua ini kita buka line penelpon secara live interaktif di 0711 380022. Nah, ini tentang perseroan perorangan majukan UMKM di Indonesia bersama dengan Kemenkumham Republik Indonesia. Luar Tadi biasa. sudah syarat-syaratnya, tapi belum selesai loh, Abang. ada KTP dan juga NPWP. Iya, belum selesai. Coba kita biar Coba, manjang Kak, hutan di ya. kelambu. Dilanjut Ya lagi, Kak. Allah, tanya lagi apa prosedurnya tadi Yang tuh. usah tanya lagi, tinggal User. kakak ngelanjut kan. Nah, user tadi Tadi kan sudah ceknya user. mau makalah kakak nih. Iya. Lanjut Kak dari yang tadi Kak. Batas mana Batas gitu. mana tadi kita? Bingung? Registrasi ya. Iya, Registrasi, masih ya. registrasi. Jadi perseroan perorangan itu mensyaratkan pada saat pendirian perseroan perorangan itu kan nanti kalau perusahaan biasa itu melalui akta notaris. Ngapalah kalau perusahaan biasa itu melalui akta notaris? Iya. Ngapalah coba tahu dah? Karena supaya dicatat di nota. Bukan, Pak Abah, basing bae lo, Pak Abah nih. Nggak apa-apa. Ini kan kalau PT biasa itu kan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ya. Nah, karena nih 2 orang atau lebih, 2 kepala, 2 beradik bisa berbala. Iya. 2 kawan bisa berbala. Maka itu kesepakatan yang kita dibuat oleh 2 orang atau lebih itu dihadapkan di depan notaris. Siapa nih pemegang saham paling banyak? Siapa modalnya? Siapa direksinya? Itu kan ditentukan dalam anggaran dasar rumah tangga PT itu. ADART ya. Jadi berapa laba yang digunakan dalam perusahaan, berapa dividen atau laba dari masing-masing saham itu yang harus dibagikan. Nah, itu perlu dihadapkan di notaris. Sementara kalau PT perorangan sendiri, ini Waaba nih misalnya punya toko catering, misalnya usaha catering ya. Waaba dewek yang belanja ke pasar, yang masaknya, yang iwaknya, Dia Nyiapin letaknya lah bumbu. kalau yang nggak tahu ya. gorengnya, Ngajo dia punya. pemasaran Dia dia nyajo punya pula. pula. Nah dia tuh lah, nak untung rugi besar untungnya apa, setaannya mana untung besar, jika setaannya. Iya. Ya. Dia tuh lah direkturnya, Waaba Iya. tuh lah direkturnya. Nah itulah yang apa namanya yang membedakannya tadi. Karena ini perusahaan perorangan, kita buat pernyataan pendirian saja. Berapa modalnya kita itu? Nah kalau berdasarkan kriterianya itu, kalau usaha mikro itu paling banyak itu 1 miliar ya.
Ya. paling banyak. Itu tidak termasuk gedung bangunan dan tempat usaha. Tapi kalau Itu usaha modalnya kecil bayar. ya, 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi beda ya, usaha mikro sama usaha kecil itu beda. Nah, karena kita ini perusahaan perorangan, terserah modalnya berapa mau disertakan. Taruhlah misalkan 5 juta nih. Modal kita jual pempek ini 5 juta. Nah, kewajiban selanjutnya adalah kita menyertakan modal kita 25%. Sama cak PT biasa. Asal kita nyertakan modal misalkan dalam akta, kalau akta notaris misalkan modal dasarnya 1 miliar dengan jumlah saham 1000, satu saham itu 1 juta misal kalau dalam perusahaan biasa. Tapi kalau dalam perusahaan perorangan itu modalnya misal kita sertakan 5 juta, kita masukkan input di aplikasi itu 5 juta. Tetapi konsekuensinya pada saat kita membuka rekening di bank atas nama perusahaan itu ya, misalkan PT IO apa misalnya Enterprise ya. Dengan modal 5 juta, pada saat pembukaan rekening atas nama perusahaan itu, kita harus mengendapkan dana 25%. Dari sebesar modal itu? Iya. Itu biasa kalau saya dulu di keuangan kan, kalau kita punya PT itu kerjasama sama kita, biasanya ada sertifikat jaminan bank. Tujuannya atau apa? Kalau seandainya PT itu ada apa-apa ya, ada yang mengendap 25%. Gitu. Begitu Ada juga dengan jaminan lah ya. jaminan. Begitu juga dengan perseorangan perorangan, jadi jaminannya itu 25%. Bebas, mau 1 juta juga ada yang buat 1 juta. Jadi pada saat buat rekening di bank atas nama PT itu, kan ini hartanya bisa nih. Harta pribadi dengan rekening itu perusahaan beda. Jadi setelah dimasukkan modal dasarnya 5 juta, kemudian kita pilih klasifikasi baku lingkungan usaha. Ada banyak itu, tinggal kita pilih saja. Jasa apa misalnya? Jasa apa gitu. Bergerak di bidang apa nih? Kuliner. Atau yang EO, jasa apa itu ya. Setelah isi tetap kita isi biodata lengkapnya gitu. Jadi yang jadi permasalahan selama ini adalah perbedaan alamat antara KTP dan NPWP. Karena beda tempat tinggal sekarang mungkin. Iya. Nah, itu harus kita update dulu. Harus sambung alamatnya. Iya. Yang di KTP harus Yang di update. KPP kita induk pasti KTP lah yang paling. Iya. Jadi kita ke kantor pelayanan pajak, update data, atau kita kan online bisa sekarang. Iya. Disamakan alamatnya. Harus sama. Karena apa? Kalau tidak sama ya pemirsa, itu tidak keluar NPWP perusahaan. Jadi dapat lagi kita tuh NPWP perusahaan tadi itu. Benar. Selain NPWP pribadi NPWP perusahaan. sudah disetujui, kita misalnya sudah berbadan hukum, sudah legal, dapat lagi kita NPWP perusahaan. Itulah kemudahan berusaha tadi, kita jadi tidak perlu banyak berkas berkabrek-abrek datang ke kantor pajak. Buat NPWP perusahaan itu, setelah kita registrasi itu otomatis langsung keluar NPWP atas nama perusahaan. Nomor induknya kita NPWP perusahaan itu kan harta itu bisa tadi Cek Maria. Bisa atau pribadi dengan perusahaan kita tadi itu bisa. Jadi dapat lagi NPWP. Dapat lagi. Itu kalau alamat kita sama. Nah, kalau beda baca ada, cak mana Nam? Kalau beda kita urus lapor dulu ke KPP dulu. Urus dulu. Dari dulu ya. Iya, benerin dulu. Cek itu, Cek Maria sama Waibo. Nah, kalau sering sudah ini apa iklan apa? Belum. Ngomong terus Kak, belum di stop. Apalagi Kak? Yang sering masalah juga ya. Kita ini dalam menginput ya, perhatikan pemirsa Pal TV, dalam menginput data pribadi. Kita nih nak sesuainya titik komanya alamat dengan KTP. Contoh ya, alamat kita ngetik komplek ya. Di KTP kita KOMPTT. Nah, sama kelanian, celah kelanian. Jangan aso-aso Karena itu narik data dari Dukcapil. Iya. Kalau komplek, tulisan komplek, jangan situ komplek, sih KOMTT. Lorong begitu kita ngetik itu tuh KTP di depan rai ini nah. Jelitkan ya. Sama-sama titik. benar. Nah,
itu. Berarti benerlah kata wong tuh nama dan alamat sesuai KTP. Iya, Nah, kan cek itu kan benar, sesuai kelanian dengan yang ada tertera di KTP Tertera di kita. KTP. Karena akan gagal terus nanti itu pada saat registrasi. Itu salah satu kuncinya supaya kita tuh sukses ya registrasi. Iya, sebenarnya Registrasinya baik. Mudah nian itu. Iya, mudah ya. Makanya kalau kemana-mana KTP itu dibawa. Nah, Iya. Nah, itu difoto di HP paling tidak ada jingoan. Taruhlah di sudah tahu apa lagi Kak kira-kira yang menjadi perhatian masyarakat dalam mendaftar tadi selain sama KTP tadi? Selain KTP, Apalagi, Kak, email apalagi yang harus rentetan diperhatikan, lo? email tidak boleh salah. Terus alamat KTP dan NPWP juga harus sama. Oh iya. Kemudian dalam pengisian aplikasi perseroan perorangan itu juga disesuaikan dengan titik koma yang ada di KTP. Teliti kenian. Itu sama kenian. Ah. Nah, karena itu sistemnya otomatis ya. Jadi kita cuman input kelurahannya, Be. Iya. Tidak perlu kita input misalnya kelurahan Sentosa misalnya. Cukup ketik Sento nanti Keluar sendiri. dewe. Keluar dewe ya kayak dia. Auto ya. Auto Sentosa langsung Kota Palembang langsung Sumatera Selatan. Nah, itu tunggu Be kalau internet kita bagus cepat. Iya. Kalau tidak keluar berarti dia KTP kuota. KTP Wow. kuota. Pastikan kuota Anda cukup dan mencukupi. Ya. Itu. Sudah tahu apa lagi Kak? Sudah tahu. Nah, untuk mendapatkan legalitas itu Kak butuh berapa waktu? Berapa lama dari pendaftaran kita tadi? daftar? Sudah itu langsung bisa cetak sertifikat. Langsung hari itu Iya, lah? hari itu udah sampai sejam kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau tidak KTP perbedaan antara KTP Iya, sama iya, iya. itu Kalau lebih- bener galau ya. Kalau bener galau ya. Iya, Langsung benar dia langsung. keluar dia Tidak bisa. sampai sejam. Tidak sampai sejam dia Tidak langsung. sampai sejam Abah sudah jadi direktur. Udah direktur PT kita dewe. PT dewe. Perseorangan. Yono. PT tetap tambah. PT maju mundur. Maju mundur. Oh. Nah, kalau misalnya sudah keluar itu tuh cak mana Kak? Apa berupa surat, apa berupa apa? Jadi namanya Fisik, sekarang kan ya. digital kan, tidak perlu lagi kita sertifikat segala Ngeprint. macam. Nah. Itu dalam bentuk PDF, jadi surat pernyataan pendirian Iya. dan sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. Oh, iyalah masuk ke email tadi tuh Iya. ya. Jadi Terserah kita nak email. nge-print dewek jadi. Iya. Nah, kamu kertas model apa? Nak taruh di bingkai depan Iya. rumah, di Iya, nak warung. sebesar apa bingkai Apa, lagi iya. laju. Berarti- Apa nak dicetak pakai Dunia tinta dalam emas? genggamanmu. Iya. Dunia dalam genggamanmu. Benar. Ah, Iya, Terserah. jadi perseroan perorangan itu cuma butuh NIK sama NPWP, Be. Itu. Sudah jadi, alhamdulillah. Sudah berbadan hukum tuh Kak. Sudah berbadan berbadan hukum. Jadi kalau sudah berbadan hukum, kita bisa miluk lelang pengadaan. Nah, itu Nah, itu dia. manfaatnya. Oh, itu Keuntungan manfaatnya. ya, Iya. keuntungan Mundur dari sertifikat kita. itu. Lah iyalah Cek Keuntungan Maria kita berbadan hukum. gitu. Jadi bisa dilelang apa Paman? Bukan perusahaan pajak dilelang. Oh, iya, iya. Ki perusahaan Ay, itu baru. pajak melok. Langsung tadi gade ke bank lah itu. Iya, pajak jadi duitnya kalau Kakak di situ. Iya, daftar ke nyo, langsung Iya. aja jual di Baru daftar lah, iya, jadi iya, duitnya iya. langsung Gue ini, memang nah. mau apa Iya, nih? iya. Jadi salah keuntungannya apa baik kalau kita sudah berbadan apa hukum tuh, itu Kak? Kak? Bisa lelang terus apa lagi Kak? Nah, jadi Cek ini. Kita nih kadang punya kualitas pekerjaan yang bagus, punya produk yang bagus. Catering kita ini sudah terkenal di kantor-kantor. Iya. Nah, tapi terkendala pada saat kantor itu mensyaratkan bahwa catering itu harus berbadan hukum. Oh, iya. Yang sedihnya ada, kita lah masak capek-capek, bagus-bagus, minjem CP wong lain, PT wong lain. Oh. Laju, Sayang be ya. untung kita jadi berkurang. Berbagi dengan Berbagi hasil. Yang Biasanya dapat namo, Dia. jadi Iya. portofolio perusahaan yang kita pakai itu naik terus. Jadi kalau di e-katalog tuh ada ratingnya. Nah, ada telepon ini telepon kita. Dan siapa Kita ini? angkat. Angkat Halo, dulu, Ebo. Warung Silakan, Ebo. Ebo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dengan warahmatullahi siapa wabarakatuh. di mana? Satu sini. Adi, Adi di Sematang Borang. Silakan Adi, ada tanya ke Tolong adik Volume TV-nya agak dikecil dikecil ke biar tidak bergema. Silakan Hadi. Halo, Ya, silakan halo, Di. silakan. Cak mana Di? ini Abah, Ebo. Nah, Aku kan ada usaha kecil-kecilan. Ah. Makanya, nah, sekarangnya nak daftar. Nah, daftarnya kita atau mau apa? Terus Nah. syaratnya tuh sulit dah. Nah, kita ulangi lagi, Be. Kita ulangi lagi. Iya, iya, itu Syarat Itu Mbak yang nak tanya ke. Ya, Persyaratannya, ya, weh. makasih Adi yang ada di Sematang Borang. Tapi syarat dan itu, dimana? Pak.
Ya. Oke. Makasih, Adi. Itu senada dan sejalan dengan pertanyaan Abah. Iya, tapi kakek kita jawabnya setelah iklan. Oh, iya. iklan, oke. Kak Dian, kita iklan dulu sebentar ya Baik, pemirsa. baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Ebo. Ingin mendirikan perusahaan, semudah membalikkan telapak tangan bersama dengan Kemenkumham Republik Indonesia. Wah, manis. Manis Abang, kan? manis Dengan banget. syarat-syarat yang harus Dengan Anda syarat-syarat penuhi. dia cuma Tidak KTP dipersesuaikan. dan NPWP. NPWP harus Jangan sama, salah. Iya, sesuai. benar. Buka jasa, Be. Ini kita ulang lagi, Be, untuk persyaratannya apa baik, cak mana caranya. Soalnya tadi ada sudah nyawa dari Sematang Ya Borang. mungkin, Benar. mungkin Tapi kita- baru buka TV dia. Iya. Wow. Kita undang lagi dulu ya sebelum Iya. Kak Dian menjawab pertanyaan dari Iya. Kak Adi tadi. Kita undang juga pemirsa Pal TV mungkin masih pengen nanyo, masih kita kasih kesempatan untuk bertanya di 0711 380022 Bener, Pak masalah Ebo, bener. perusahaan Manis. perseorangan ini. Iya, manis. Kalau Wak Ebo nyodio ini kan lemah. Iya. Kalau Wak Ebo sih Yang kok tua itu? Wow, Pak Ibu itu. Jangan. Ya cara tua lah nyusul Maria. Iya. Jadi syaratnya itu Silakan. 20 saro, Kak ya. Nah, coba kita terangkan lagi, Kak, sama silakan, Kak. caranya. Jadi pemirsa Pal TV, Adi dari Simatang Borang, kita ulangi lagi nih Ya, ya. dari awal. Jadi pendirian perseorangan perorangan cukup online, siapkan KTP dan NPWP. Kunjungi laman ahu.go.id, itu di menu paling bawah sekali ada menu baru, ada perseroan perorangan. Kita klik perseroan perorangan, kita klik lagi menu daftar. Karena kita baru ya, belum buat ya, baru. Masukkan NIK tadi, nomor induk kependudukan, dan NPWP pribadi. Sudah ada belum NPWP pribadi kita? Buat dulu. Nah, Bikin dulu. kalau belum ada, kita buat dulu. Yang Cak kita sampai ke tadi bahwa ini hartonya bakal terpisah. Ya. Lagi ada NPWP perusahaan Pak Adi dewe. Nah, sudah masuk ke itu, masuk ke nama Pak Adi, nomor telepon dan email. Email ini jangan salah nih aneh, Pak Adi. Jangan sampai ada kurang satu karakter pun, karena alamat email ini digunakan dari sistem untuk memberikan notifikasi, aktivasi akun dan informasi-informasi lainnya. Setelah masuk ke email tadi, ada notifikasi nih di email ya, klik aktivasi. Baru kita buat password yang baru. Nanti dikasih password default dari sistem. Kemudian kita isilah data tadi. Siapkan Pak Adi, nama perusahaan Pak Adi itu 3 suku kata, ya 3 jangan 2. Misalkan Berkah Abadi jangan, Sikok lagi tambah Berkah Abadi Jaya. Tapi siapin yang unik. Siapkan cadangan 3 ekor lagi. Nah, jangan sampai kata yang kita pilih itu bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai ada kata-kata kotor lah seperti itu. Dan juga jangan ada angka. Misalkannya Maria 88. Tidak boleh itu. Apa angka 88 itu? Harus misalnya 8. Harus berupa kata yang bisa dibaca. Huruf yang bisa dibaca benar. Jangan sampai kayak typo tuh FFDDD apa, jangan. Nah, itu pada saat kita masuk itu tadi ya, kaget ada anugerah, misalnya ada kata-kata anugerah. Kita sudi tidak dengan nama yang kita buat tadi, tapi ada yang mirip. Agak ada sugestinya, ada yang sama dengan nama yang kita buat tadi. Kita sudi apa tidak? Kalau memang sudi ya sudah, ada kata anugerahnya banyak nih pasti kata anugerah itu. Kalau lagi ada Jaya, buatlah yang unik, yang mudah diingat uang. Sudah, siap ke tadi cadangannya, kalau memang salah isi alamat. Alamat harus sesuai KTP. Nah, lagi-lagi harus sesuai KTP. Tidak boleh apa? Tidak boleh Lenceng. salah. Ketikannya lain. Tidak boleh salah satu karakter pun. Iya, misalnya komplek. Kalau di KTP kita kom,
titik ya harus sama titik komanya tuh jalan, JL, lorong ya. LR LR. Terus pada saat mengisi kelurahan itu otomatis ya. Iya. Misalnya Kelurahan Sentosa, kita cukup ketik SEN, nanti keluar sendiri. Oh iya, langsung klik kan. Iya, tidak perlu isi kota, tidak perlu isi provinsi. Kemudian selanjutnya pilih KBLI. Usaha apa gitu Kak Adi? Usaha kecil-kecilan tadi itu apa dia? Mas apa? Iya. Masih kecil-kecil galau. Apa barangnya kecil? Oh, barang kecil. Apa warungnya yang kecil? Warung kecil. Batu bara taunya. Batu bara kayak sawit bijinya kecil-kecil Iya. galau. Nah, Lagi musim sekarang jualan ratu-ratu. Nah, bukan asal jangan rogo-rogo ya. Sudah diisi apa usahanya? iya, jadi perlu diingat juga namanya perusahaan perorangan nih untuk dukung UMKM nih. Iya, iya. Jangan dikira kita nak ekspor migas apa-apa ya. Iya. Tidak cocok. Iya. Tidak kate klasifikasi bakunya tuh KBLI itu tidak kate di situ. Untuk pengusaha-pengusaha kecil galau. menengah ya. Iya. Jadi sudah tuh buatlah pernyataan pendirian tadi dengan modalnya berapa yang kita sertakan tadi. Misalnya modal 5 juta, sertakan masuk ke di situ duit 5 juta. Tapi konsekuensinya 25% harus diendapkan di bank pada saat pembuatan rekening. Iya. Karena kita kan sudah punya PT nih, tidak mungkin pakai kalau transfer kegiatan usaha kita pakai rekening pribadi kita. Kalau kita nih ya sudah berbadan hukum, pandangan uang tuh lebih bonafit lah. Iya, iya. Jangan Ada sampai kejelasan hukum juga di perusahaan. iya, dewe. ngapo lebih bonafit pertama. Kita sudah berbadan hukum. CVB bukan badan hukum CP. Dia badan usaha. Kalau sudah berbadan hukum sudah kita diakui negara, siapa nih yang punyanya? Alamatnya di mana? Cogoknya tuh ada jelas. Jadi jangan sampai yang melo pengadaan tuh siapa PT ini tidak tahu kan. Nah, sudah itu keuntungan selanjutnya yang aku sampaikan tadi ya Pak, kalau Bapak ada ikut lelang atau pengadaan bisa, jangan sampai pakai CP orang lain. Benar. Ada fee perusahaan lain juga itu kan Iya, jadi ngurangi untung kita juga. Kalau sudah itu kan cetak B sertifikat yang sudah selesai Pak, sudah selesai. Udah selesai. Itu dia. Tidak sampai sejam. Nggak sampai Full sejam, online duduk asal beda lengkap meja. galau memang yang sudah Kalau datanya. ditetapkan tadi wabah. Kalau misalnya sudah berbadan hukum cek itu Kak, misalnya kita kan sudah legal segala macam. Kan kita disertai dengan kewajiban-kewajiban. Nah, apakah kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan tuh Kak? Yang harus ditaati itu. Betul. Kita nih dikasih lemak tapi Iya. dikasih kewajiban juga. Wah, Iya. betul. Ada dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Apa itu? Berbunyi. Nah, di pasal 6 ya, tentang kewajiban laporan keuangan itu dari perusahaan perorangan. Jadi biar kita nih tertib lah. Siapa tahu ada investor nak masuk ke PT kita kan. Wah abah nih, wah abah buat usaha, laporan keuangannya bagus. Orang tertarik kan percaya, lebih percaya, lebih apa? Publik tuh lebih percaya terhadap perusahaannya wah abah. Jadi laporan keuangan itu wajib dibuat saat 6 bulan setelah terbit sertifikat tadi. Jadi kewajibannya buat laporan keuangan. Cak mana bentuk format laporan keuangannya? Jadi ya selama ini aku kan pernah di keuangan juga. Bukan cak kepakaman kami buat laporan keuangan tuh. Ada formatnya galau. Jadi ada aplikasinya, ada formatnya galau, tinggal isi baik. Jadi di lampiran 3 PP 8 2021 sudah ada laporan keuangan mudah nian, tidak perlu Tinggal ngisi we ya. Budak SMK be pacaknya menjemato buat laporan itu. Iya. Wah. Karena SMK memang bidangnya Sombong, sayang. ya. Iya, ada bidang Sombong, keuangan. ya. Iya, cuma Dia isi kan, baik. dia kan lagi Iya. belajar. Iya, iya. Kalau Ada yang nggak neracanya. sekolah lagi dia Sama mau Cak Maria mana? wa Abah memang ada sekolahan kan, Iya. jadi kita harus Tapi bisa maklum. belajar. Iya. Dengan Mudah, adanya mudah. ini bisa belajar. Tinggal isi berapa modal kita, berapa untung kita, Tinggal ngisi ya. berapa beban usaha kita, Beban-beban, operasional, beban biaya listrik, berapa dan utang lain-lain. kita, sudah. Apa alasan kita ngutang sudah mudah. Dilapor ke Kementerian Hukum dan HAM karena ini produk Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ngomongin masalah produk Kementerian Hukum dan HAM, selain dari perseorangan ini Dewe, Kak, ada lagi tidak program-program lain? Oh, banyak pendaftaran merek ini, merek. Hak, Oh, merek. haki, apa sih Kak? Haki, hak kekayaan intelektual. Jadi misalkan Abang kita merek kita ini nah. kita nih kadang bingung minuman ini lemak nian. Kasih Masuk, Iya. Minuman ini lemak nian. Susu kurma nih misalnya Kapan kita nak beli lagi dak katik labelnya nih apa dia? Kita nak mesen labelnya dak katik, nomor HP dak katik.
Kemasan ini. Kemasan tidak kate. Serta membagongkan ya, membingungkan. Iya, ini fenomena yang kita alami dewe. Sudah tidak kate galo. Nah, kita nak pesan lagi tidak tahu. Ini mengakibatkan kebutuhan kita tidak terpenuhi, keuntungan dari produsen ini jadi berkurang. Nah, itulah gunanya adanya merek. Jadi merek itu sebagai tanda atas suatu produk. Jadi merek juga bisa didaftarkan, tapi beda ranah ya. Beda direktorat ya, Direktorat Dirjen Kekayaan Intelektual. Ini Dirjen Administrasi Hukum Umum. Pokoknya banyak lah produk-produk. Banyak nih ya. Program dari Kemenkumham yang mudah ke masyarakat kita. Cuma 500.000 buat merek nih. Iya ya Kak. Tapi harus rekomendasi UMKM dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi juga bisa. Minta surat rekomendasi bahwa kami ini UMKM gitu. Iya. Mudah pasti dibantu baik galau. Bakso gepeng 88 sudah itu. Keluar mereknya sertifikatnya. Pakai lewat UMKM enggak? UMKM caknya Kak. 500. Pacak di bank ada itu merek. Bisa. Bisa deh. Bisa. Demi apa? Enggak percaya. Denger duit langsung nanti serius kan nyoleh Ya dia. kan nambah modal-modal usaha. Kayak iya. Itulah lemak kalau sudah legal dan berbadan ojak hukum. ini Tapi memang kalau enak. saran aku lemak minjem duit mertua baik. Iya. Agak ngemet-ngemet balik tidak apa-apa kan Iya, namanya mertua tuh namanya. untuk anak kamu tuh lah. Iya. Mertua hilang Bukan juga. Mertua hilang, ilmu kasih. Nggak jauh-jauh ke bank. Ini bukan anak wae nak di sekolah ke. Teko itu lagi nak di sekolah. Bisa, Cek. Bisa nih kan, Cek. Bisa. Haki itu bisa di Bisa, kayak? merek bisa. Ya cuma jangan terlupa baru beka Baca baru sertifikat tadi langsung nak digadik ke. Iya. Enggak pacak nih namanya nyingok lokak-lokak duit. Kewajiban kita tuh apa cuma laporan keuangan baik? Apa ada kewajiban ada lain? laporan lain. keuangan tadi itu kan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Kalau yang Dilapor ke kewajiban Kementerian. rutinnya apa Kak? Ada enggak? 6 bulan sekali ya. Kalau tidak dilapor ke, kita dapat surat peringatan. Oh, ada sanksi. Iya. Yang 6 bulan sekali tuh. Iya. Kalau kita setahun Dicabut itu, apa? setahun tidak ngelapor, dibeku ke akun kita tadi. Oh, sayang ini. Sayang. Sekalian lah kita tuh belajar untuk Belajar untuk keuangan mengolah juga, keuangan benar. dan sebagainya. Kenapa? laporan. Karena laporan keuangan itu wajah kita. Iya. Wong nak lihat kita nih tahu deh kalau rambut sama hitam galau, tapi Iya. kalau soal muamalah kadang-kadang Muamalah. itulah membuat hubungan di antara kita tuh rusak kadang-kadang. Benar, iya, Kak. Iya, lupa utang lalamo lapon lupa. Ada nilai lebihnya Iya, kayaknya. iya. Ada Kita nak di nyambung dalam. lagi inilah iklan-iklan lah Iya. silang-silang sama ini Ya, ya. Allah, silang sengketa ini. Jika segmen lagi pemirsa jangan Iya. kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Ebo. Walaupun segmen terakhir tetap meriah ya Maria, Wak Abah. Kita Ya, balik lagi, coba pemirsa. tepuk Coba tangan mana buat suaranya teman-teman teman-teman dari penyuluhan hukum. Katanya lagi Ya. nobar nih. Wih, Wah, nobar. Iya, Ya ya. Allah. Lihat di Kak Dian loh. Iya, rame-rame Pokoknya ya. jangan lupa Jangan ketik lupa. Dian spasi. Bukan itu tuh. Cuma coblos Dian bae lah. Iya, ya. iya. Aduh, Kak Dian. Yang lagi nobar meriah ya Konon ternyata. kabarnya ini masak tendanya sama catering. Oh, hebat ya. Sak biaya ini. Tak biaya ini. Iyalah gara-gara ini tadi di apa tadi apa? Hah? Jual itu tadi nah. Sertifikat. Sertifikat. Astagfirullahaladzim, Mbak Ibu ini. Jadi nih anak apa itu? Jadi ini aja ya namanya. Kita mulai di segmen terakhir pemirsa, kita masih ada pertanyaan beberapa yang Nah, masih itu. nak kita tanya ke Kak Dian. Ini tentang apa lagi tadi Wak apa? Tentang ini, apa namanya itu kan? Kalau misal pengen berubah nih perusahaan Atau di tengah nambah jalan, misalnya. nambah atau berubah Nambah atau- jenis usaha. Nama jenis usaha. Nambah jenis usaha atau pengen berubah nih di tengah jalan, berubah pengen Iya, cak tutup dulu deh. Cak kita nih naik kelas lah. Nah, ya cak mana Iya. itu? Atau diusahakan merubah atau Iya. disarankan buat lagi yang baru apa cak itu? Nah, ini sebelumnya belum disampaikan tadi itu. Iya, iya, Kak. Bahwa perubahan itu bisa dilakukan. Tadi misalnya kalau PT Waaba ini dulunya jasanya jasa catering. Ternyata Waaba ini ada kepacaan lain juga. Jasa desain grafis misalnya, pacak cetak spanduk, segala macam. Nah,
di PT awal yang kita buat tadi Aba tadi Warung, cuman warung itu baik misalnya. Tapi tidak Jartake bisa cetak spanduk juga percetakan. Nah, itu bisa ditambah Aba. Nah, itu namanya termasuk di perubahan perseorangan perorangan. Nah, itu ada biaya lagi, Cek Maria. Biayanya sampai 50.000 juga. 50.000 juga. Nah, kita tadi udah nyebut biaya kan? Iya, dari tadi. Nah, lewat biayanya itu 50.000 pemirsa Par TV. Cuma 50.000 Kak. Cuma 50.000. daftar ini tadi. Jajan Daftar Maria. tadi, iya Daftar lewat kita dapat tadi. sertifikat tadi. Daftar tadi di awal tadi, masukkan nama email, kita harus isi token dulu. Token itu 50.000. Tidak ke kantor kami bukan. Iya. Ke Bank BNI langsung. Itu kaget. Cak kita beli marketplace lah, Shopee, Tokopedia. Iya. Betul-betul Tokopedia apa ya? Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Nyebut marketplace. Jadi kayak itulah, dapat lah kita nomor NVA-nya, virtual account-nya. Bisa lewat BNI, bisa juga lewat Tokopedia. Boleh. Bisa Setelah juga dapat lewat- nomor VA itu, baru kita lanjut tadi registrasi. Lanjut registrasi lagi Iya, tadi. lupa kita tadi, Iya, maaf iya, ya. iya, Tadi cuma 50.000 tuh lah. Jadi bayar lagi 50.000. bayar lagi 50.000 kalau memang Itu nambah. perubahan, iya. Iya. Perubahan nambah klasifikasi tadi. 50 lagi. Apalagi artinya 50.000 dengan keuntungan dan kemudahan yang kita Wah. dapat. Aja lah. Manis. Mahalah kopi yang di Kampang Iwa itu. Nah, Apa dia iya. kopi Dia apa tuh? jajan sehari lengit baik, tiada daya dan upaya. Lagi berdoa apa? Iya. 50.000. Gitu. Ngajak anak 3 ikut kurang Iya. Pak. Ini wabah lah pacet jadi direktur. Iya. Jadi cuman bayar 50.000 tadi wabah. Iya. Registrasi. Nggak perlu registrasi, pakai akun yang lama tuh lah. Oke, oh lama tuh lah, tinggal Oke. penambahannya baik. Tinggal gitu. penambahan. Perubahannya yuk tambah ke Perubahan KLG-nya. duitnya segala macam itu. Nah, kalau misalnya Kak ini misalnya wak tua kita misalnya pengen memula gaptek Cak misalnya. Lila, Ada sarunnya aku ngetik tidak ngerti. Bisa datang ke kantor apa Kak? Oh, bisa nih anu abah. Di sana tuh banyak budak belaga-belaga. Iya. Laju nak datang abang, jangan diomongin dia. Itu lah nggak Iya, lagi lagi nonton. nobar ya. Iya, yang lagi nobar tadi. Banyak Agak udah kalau. penjuluhan tuh nah lagi Datang nonton. baik kaki pasti dibantu Hukum. kayak kesana. Pasti dibantu. Jadi di Kanwil itu pintu terbuka dewek. Wah. Bukan. Memang otomatis pintunya gara-gara terbuka dewe. Iya. Iya. Otomatis ada yang menyambut dengan senyum ramah, ada yang bisa dibantu. Di depan tuh ada layanan publik. Iya. Jadi ada adik-adik kita masalah merek, persoalan perorangan nanti bisa dibantu oleh mereka. Apalagi persoalan perorangan ini mudah. Cuman bawa KTP be sama ini NPWP. Mau juga token tadi bayar dewe. Iya, bayar dewe, Kan iya. ada kami juga nak bayarnya. Iya, kayak langsung dibantu lah di sana. Dibantu Kak, ya. mudah nian. Benar. Iya betul. Jadi pemirsa tidak saru gino. Enggak Saragina ya? Iya, mengijakannya. Bikin sertifikat usaha kita caranya lah mudah sekarang. Karena memang ini hari pemerintah ini memang menggalakkan kemudahan demi kemudahan untuk Nah, mungkin masyarakat strategi kita. juga Kak dari Kemenkumham. Ke depan, cak mana Ke itu? depan. Selama ini kami telah melakukan berbagai sosialisasi, baik itu secara masif di televisi, di radio juga kita pernah melalui diseminasi yang mengundang para UKM, itu pernah pelaku juga, ya, pelaku usaha pernah, dan melalui penyuluhan hukum juga kami juga melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah ini sangat Ya. mudah sekali. Wah, 50.000 cuma 50.000. 50.000. 50.000 KTP NPWP jadi direktur. Ya, selesai ya. Terus cak mana kalau meningkat ke levelnya lagi? Wah, abahnya jengok maju. Iya. Ada investor nak invest. Iya. Itu berubah. Jadi bukan persoalan perorangan lagi, PT biasa jadi. Jadi bisa perusahaan dirubah naik terbatas kelas ya. lagi. Iya, olehnya yang punya bukan wabah dewe Iya. sekarang nih. Iya. Ada Sudah ada orang campur lain tangan yang orang menentukan lain. kebijakan. Nah, itu baru diperlukan akta notaris yang seperti kami sebutkan sebelumnya. Iya. Ya kalau yang Ya. perorangan tadi kan punya dewe. Inilah berdua sih kok bagi dua. Iya. Jadi Iya, jangan lupa Maria, juga ya. kalau sudah ada sertifikat legal itu kewajibannya dilaksanakan. Kewajibannya Laporan juga keuangannya tiap dituntaskan. 6 bulan lah. 6 Enam bulan bulan tiap sekali. periode akuntansi itu ada, pajaknya juga ada. Ya, dan juga pajaknya terpisah dari pajak kita yang lama. Pajak pakai NPWP urusan itu Cek Maria. Iya. Kalau misalnya Cek Maria punya IO kan misalnya bayar pajak beda. Beda. Nah, kita kan kewajiban orang bijak kita bayar taat pajak sebagai warga negara yang baik. Benar. Cak mana hitungan pajaknya? Nah, Macam mana Kak? hitungan pajaknya? caknya masih belum maghrib baru selesai kayak ini kalau nak hitungan Jangan pajak dong, dulu. Mas, ya. Pajak kita ngopi baik, Kak, ngopi. Macam mana kalau kita ngopi yang ikan iwak tadi kan ya?
Iya. Nah, kita nih terakhir ke himbauan nih sekarang. Iya, untuk masyarakat. Mungkin masyarakat atau pemirsa PAL TV di rumah, himbauan dari Kak Dian ini Cak Mano. Baik, terima kasih Wak Ebo, Wak Aba, Cek Maria, pemirsa PAL TV. Pemerintah sudah memberikan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 melalui pendirian perseroan perorangan ini. Jadi manfaatkanlah program pemerintah ini sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Pemerintah ingin sekali meningkatkan level berusaha para pelaku usaha sekalian. Jangan sampai gitu ngecer terus. Pengenlah sekali-sekali jadi bos, jadi direktur apa ya deh. Jadi kita bisa meningkatkan level berusaha, kemudian bisa meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi cuman cukup tadilah aku ulangi sekali lagi. KTP, NPWP, duit 50.000. Nah, Wak sudah jadi direktur sudah. Untuk diri sendiri, Iya. perusahaan sendiri. Betul. Tetap dewek, makan dewek, bagi dewek. Bagi Nah, dewek. jadi Baik. sudah ada kejelasan hukum pula. Tapi berbadan hukum. Sudah berbadan hukum itu. Jelas. Nah, itu hebatnya. Hebat ya. Keren. luar biasa. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Silakan Pak Ebo. Iya. Tinggal datang mereka ini kalau pemirsa PAL TV pengen datang itu di mana Boleh alamatnya? di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Kantornya itu depan Makam Pahlawan sebelah MTS. Nah, itu dia. Nah, sebelah Itu- MTS kan. Iya, sebelah MTS. Pokoknya kalau ada acara papan bunganya yang panjang dan Iya. itulah itu aku pun hampir pemirsa. Kakek dibantu adik-adik yang belaga-belaga di situ. Nah, Ya. Mungkin ada sosmed atau ada Atau yang sosmed yang bisa pacak dihubungi atau Sosmed pacak di itu follow IG sama. Kumham Sumsel. IG-nya Kumham Sumsel itu banyak followernya itu. Wow, tahu Kak aku iyo keciran memang Kumham Sumsel. Kumham Sumsel. Boleh lupa datang di-follow, langsung, Be. datang langsung juga Banyak boleh. itu kemarin yang uang apotik datang langsung untuk perubahan data. Karena memang itu harus jelas. Salah satunya, iya. Ya sudah selesai. Oke, Maria. pemirsa, terima kasih banyak Sikat. sudah nonton Warung Wak Ebo hari ini. Nobar. Nobar juga, ya, apalagi nobar yang dari- lagi nobar. Iya. Banyak. Kita ketemu lagi di Warung Wak Ebo hari Rabu setiap jam 3 sampai jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda dan dengan presenter yang Inilah. Iya. Dadah, yang nobar dadah. Bangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.